Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Desi Piton Sunga Pertiwi. Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, mari kita belajar bersama. Menggambar grafik fungsi eksponensial. Pertama, kita akan belajar tentang sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Ada 5 sifat grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, dia definite positif ketika kurva terletak di atas sumbu X. Lalu, dia memotong sumbu Y di titik 0,1. Sifat yang ketiga yaitu asimtot datar. Jadi, dia memiliki asimtot datar pada sumbu X. Lalu, sifat yang keempat dan kelima bisa dilihat dari grafiknya. Sifat yang keempat, jika kita punya bilangan pokok A lebih dari 1, maka grafik akan monoton naik. Monoton naik yang seperti apa? Jadi grafiknya akan terus naik dari sisi sebelah kiri ke kanan. Jadi sumbu koordinat yang paling kiri ke kanan, dia akan terus naik. Seperti itu. Namun jika A-nya bilangan desimal yang kurang dari 1 tapi lebih dari 0, maka grafik akan monoton turun. Monoton turun di sini berarti dari sumbu koordinat sebelah kiri ke kanan, dia akan turun terus mendekati 0. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Kalau bentuk fungsi eksponensial adalah A pangkat X, di mana A-nya lebih dari 0 dan A bukan sama dengan 1, maka langkah-langkah menggambar grafik eksponensial yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan atau membuat titik-titik yang diperoleh dari langkah pertama pada bidang kartesius. Lalu kemudian kita akan menghubungkan titik-titik tersebut dengan satu garis lurus sehingga diperoleh grafik fungsi eksponensial yang kita inginkan. Next, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kalian diminta untuk membuat grafik fungsi eksponensial fx sama dengan 3 pangkat x. Pada materi ini saya minta kalian untuk membuat grafiknya cukup dengan interval min 3 sampai 3. Langkah pertama, pasti kalian harus membuat tabel hubungan x dan y. Coba lihat di sisi sebelah kiri, sudah ada kolom yang berisikan variabel x. Baris kedua ada y sama dengan fx, dan baris ketiga adalah titik koordinatnya yaitu x, y. Lalu di baris paling atas kolom nomor 2 sampai nomor 7 ada angka min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu adalah intervalnya yang akan kita cari. Setelah tabel siap, kita akan substitusikan nilai x ke dalam fungsi fx. Untuk yang pertama, kita punya x sama dengan negatif 3, sehingga f negatif 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Karena pangkatnya negatif nih, kita pindah ke bawah jadi 1/3 pangkat 3. Kita tahu kalau 3 pangkat 3 sama dengan 27, jadi f min 3 sama dengan 1/27. Begitu pula saat x nya sama dengan negatif 2, kita masukkan ke fungsi fx nya sehingga f negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka f negatif 2 sama dengan 1/9. Lanjut ketika x sama dengan negatif 1, kita substitusikan menjadi fn1 sama dengan 3 pangkat negatif 1 atau sama dengan 1/3 atau sama dengan 1/3.
Next, ini yang paling mudah, ketika X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi 3 pangkat 0 karena kita tahu semuanya yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1, maka jelas bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut, ketika X sama dengan 1, kita substitusikan menjadi 3 pangkat 1. Karena pangkatkan 1 berarti dia menjadi dirinya sendiri, yaitu 3. Next, ketika X sama dengan 2, maka fungsinya menjadi 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Terakhir, ketika X-nya sama dengan 3, maka Fx-nya menjadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. Seperti itu. Setelah semua nilai X-nya kita substitusikan di Fx, kita memperoleh titik koordinat. Yang pertama, negatif 3,1/27. Kenapa negatif 3,1/27? Karena kita tahu titik koordinat itu pasti X, Y. Ketika X-nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya sama dengan 1/27. Sama, ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan 1/9. Seterusnya, ketika X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan 1/3, sehingga diperoleh titik koordinat min 1,1/3. Begitu terus sampai X sama dengan 3, kita memperoleh Y-nya sama dengan 27, sehingga diperoleh titik koordinat 3,27. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa melihat sesuai warna yang saya berikan di sini untuk mempermudah maksud dari semua ini. Saya tulis misalkan titik min 3,1/27 adalah titik A, selanjutnya titik B, C, dan sampai titik koordinat 3,27 saya misalkan menjadi titik G. Oke, setelah kita memperoleh titik A, B, C, D, E, F, G, kita siapkan mereka di bidang koordinat. Kita siapkan dulu titik-titiknya, X-nya. X-nya di sini kan mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 sampai 3. Lalu di sumbu Y-nya kita ada yang paling kecil adalah 1/27, 1/9 sampai 27. Kita siapkan terlebih dahulu di bidang koordinatnya. Ketika sumbu koordinat sudah siap sesuai dengan titik-titik kita masukkan titik-titiknya. Kita buat titik-titik dulu, misalkan titik A itu kan negatif 3,1/27. Kita tarik antara X-nya negatif 3 dan Y-nya 1/27. Lalu diberikan titik A. Seperti itu selanjutnya sampai titik G, yaitu ketika X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 27. Kita buat titik menjadi titik G. Setelah titik-titik sudah ada di bidang koordinat, langkah yang terakhir adalah menyambungkan dengan cantik menggunakan pensil atau bulpen sehingga diperoleh kurva atau grafik fungsi eksponensial yang kita maksud. Selesai deh, karena fx-nya kita adalah 3 pangkat x dimana a-nya ini lebih besar dari 0, maka jelas bahwa kalau dia adalah monoton naik. Terbuktikan grafiknya dia dari kiri ke kanan naik terus. Oke, kita move ke soal yang lebih WOW. Kita punya fx-nya sama dengan setengah pangkat x negatif 1, lalu kemudian dikurangi 1. Wow. Kita coba. Yang pertama, pasti kita buat dulu tabel hubungan x dan y. Langkah yang kedua, kita hitung atau kita cari dulu nilai y-nya di sini. Nah, di sini kan kita punya x-nya interval negatif 3 sampai dengan 3 nih. Kita substitusikan di fungsi fx-nya. Misalkan nih, yang udah terlihat ini ketika x-nya sama dengan negatif 2. Langsung aja ya. Kita substitusikan sehingga memperoleh setengah pangkat negatif 2 dikurangi 1. Lalu kita kurangi 1 lagi.
karena negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3, maka ini setara dengan setengah pangkat negatif 3 dikurangi 1. Pangkatnya kan negatif nih. Kalau pangkatnya negatif kan berarti bisa dibalik biar pangkatnya positif nih, menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 1. Kalian tahu kan kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, karena 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Seperti itu terus sampai ke interval X sama dengan 3. Setelah kita ketemu nilai Y-nya semua, mulai dari negatif 3 sampai 3, kita memperoleh titik koordinatnya nih. Misalkan di sini kita punya titik koordinatnya ketika X sama dengan negatif 2, yaitu negatif 2,7, karena X saat negatif 2 Y-nya sama dengan 7. Lalu kita loncat ke saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, maka titik koordinatnya 0,1. Terakhir, ketika titik X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 3/2, sehingga kita memperoleh titik koordinat 3, negatif 3/2. Lalu kita namai deh seperti tadi, kita namai titik A, B, C, D, E, F, dan G. Oke, kita siapkan bidang koordinat yang akan kita coret-coret. Kita siapkan dulu sesuai dengan tabel hubungan X dan Y yang telah kita peroleh tadi. Nilai X-nya pasti yang paling kecil adalah negatif 3 dan yang paling besar adalah 3. Kenapa? Karena kan kita mengerjakan dengan interval negatif 3 sampai 3, maka di sumbu X hanya ada angka mulai dari negatif 3 sampai dengan 3. Lalu di sumbu Y ini mulai beragam. Paling kecil ada negatif 3/2 atau setara dengan 1/2. Negatif 1/2, jadi dia ada di bawah sumbu X. Begitu terus seterusnya sampai diperoleh saat Y sama dengan 15. Jadi Y nya ini paling kecil negatif 3/2 sampai 15. Kemudian kita sambungkan titik-titik koordinat itu tadi. Misalkan saat X sama dengan negatif 3, tapi Y kan sama dengan 15 nih. Kita tulis ke titik di situ, titik A. Terus saat X sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 3. Nah, di situ ada titik C. Lalu saat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, titik D. Sampai dengan ketika X sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 3/2. Di sini ada titik G. Kalau sudah dibuat titik-titiknya tadi, tinggal deh kita lukis dengan cantik di bidang koordinat. Tuh, di sini kalian lihat, kira-kira ini grafiknya monoton naik atau turun sih? Ya benar, ini namanya monoton turun. Kenapa monoton turun? Karena dari sebelah kiri ke kanan sumbu X, dia grafiknya turun terus. Nah, sebelum itu sebenarnya kalian bisa tahu dari soalnya. Di sini soalnya hanya bentuk pecahan antara 0 sampai 1, yaitu setengah pangkat X negatif 1 dikurangi 1 lagi. Jadi itu dari situ sudah kelihatan nih, grafiknya adalah grafik monoton turun. Udah bukan mengerjakannya? Wow, ayo kita uji kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soal. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 4 fungsi eksponensial. Nomor 1A, saya minta kalian membuat grafiknya fx sama dengan 2x. 1b, saya minta kalian untuk membuat grafik gx sama dengan setengah pangkat x plus 2. Lalu nomor 2a, saya minta mengerjakan fx sama dengan 3x plus 2.
Dan yang terakhir nomor 2B, kalian saya minta membuat grafik GX sama dengan sepertiga pangkat X min 1 ditambah 2. Kerjakan menggunakan interval negatif 3 sampai 3 sama seperti contoh ya. Jadi nanti tabelnya X-nya antara negatif 3 sampai 3. Lalu yang terakhir jangan lupa berikan kesimpulan. Dia termasuk grafik fungsi eksponensial yang monoton naik atau monoton turun. Oke, selamat mengerjakan. Jika memang ada kesulitan atau mengalami kendala, silakan hubungi saya di WA ya. Terima kasih.